Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul-Mu, dan taatilah pemimpin-pemimpin di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah engkau kepada Allah dan Rasul-Mu jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir. Sungguh yang demikian itu lebih baik bagimu di dunia maupun di akhirat. Sahabat Kalam Jumat rahimakumullah, beberapa hari lagi seluruh rakyat Indonesia akan melaksanakan sebuah pesta demokrasi. Pesta demokrasi ini biasa dilaksanakan 5 tahun sekali, yang mana pada pesta demokrasi ini kita akan memilih seorang pemimpin yang akan memimpin negara kesatuan Republik Indonesia ini. Memilih seorang pemimpin tentu merupakan suatu aspek yang penting dalam beragama dan bermasyarakat. Lalu, pemimpin seperti apa yang seharusnya kita pilih sebagai umat Islam? Sahabat Kalam Jumat rahimakumullah, dalam memilih pemimpin, setidaknya kita bisa menggunakan analogi ketika kita memilih imam dalam sholat berjamaah. Di antaranya yaitu, yang pertama, ketika memilih imam, kita harus memilih orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya dan juga paling dalam ilmu agamanya. Dalam pemerintahan, ketika kita akan memilih seorang pemimpin, tentu kita harus memilih orang yang pandai berbicara di depan banyak orang, bisa berkomunikasi dengan masyarakat luas dari kalangan rakyat jelata maupun tokoh-tokoh negara. Dan tentunya pemimpin yang kita pilih adalah orang yang cerdas. Yang kedua, kita harus memilih pemimpin. Mungkin sebelum sholat berjamaah, biasanya seorang pemimpin itu akan menyuruh makmumnya untuk merapatkan barisan dan meluruskan shafnya. Jika dalam pemerintahan, kita dapat menganalogikan seorang pemimpin yang dapat mempersatukan dan merangkul berbagai macam golongan. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki beribu-ribu pulau dengan berbagai macam suku, bahasa, agama, dan juga budaya. Sebaiknya dalam memilih seorang pemimpin negara, kita harus dapat memilih orang yang bisa menciptakan unity in diversity, karena negara kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, sebelum kita memilih pemimpin, kita harus melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dalam sholat berjamaah, ketika seorang pemimpin berhalangan ataupun batal dalam sholat, orang yang akan menggantikannya adalah orang yang di belakangnya. Jika dalam pemerintahan, seorang pemimpin negara berhalangan hadir dalam sebuah acara, tentu yang menggantikan adalah wakilnya ataupun orang di sekitarnya. Jadi, kita harus mengetahui bagaimana kualitas orang-orang yang ada di sekitar pemimpin tersebut. Jika kualitas dari orang-orang sekitarnya bagus, maka bisa dipastikan negara kita akan mengalami kemajuan. Yang terakhir yaitu, dalam sholat, ketika seorang imam melakukan kesalahan, biasanya makmum akan mengucapkan tasbih yang mana merupakan pertanda bahwa imam telah melakukan kesalahan. Dan ketika dalam sholat berjamaah, kendali mutlak ada di tangan imam. Makmum tidak bisa ataupun tidak dianjurkan untuk meninggalkan sholat jika sholat masih berjalan. Jika dianalogikan dalam ilmu politik, tentunya seorang pemimpin harus bisa menerima kritik dan saran dari rakyat yang ia pimpin. Jika rakyat memberikan masukan, pemimpin harusnya dengan legowo menerima masukan yang diberikan tersebut. Dan rakyat tidak bisa membelot jika memang itu masih dalam masa pemerintahan. Karena jika rakyat membelot, tentunya pemerintahan akan hancur dan tidak bisa menjadikan negara yang aman dan tentram. Sahabat Kalam Jumat rahimakumullah, demikianlah tadi
beberapa cara Islam mengajarkan kita untuk memilih pemimpin negara yang dapat dianalogikan dengan sholat berjamaah. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Saya berpesan kepada teman-teman semua untuk dapat memilih pemimpin yang bisa memberikan ataupun bisa menerima tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Karena seorang pemimpin itu adalah sebuah amanah yang diberikan oleh Allah, bukan sebuah hal yang dikejar apalagi diperebutkan. Kekuasaan adalah salah satu jalan pintas ataupun salah satu cara bagaimana kita dapat melaksanakan tanggung jawab terhadap orang lain, terutama rakyat jika itu seorang pemimpin. Karena kepemimpinan merupakan sebuah tanggung jawab dan juga amanah yang dititipkan oleh Allah. Maka dari itu kita harus dapat memilih pemimpin yang bisa memegang tanggung jawab tersebut. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'an ra'iyatihi. Setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawab atas perbuatannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.